doakan semoga kita semua senantiasa diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kepada jamaah yang ingin berinfak atau berwakaf dana madrasah Masjid Darussalam sebesar Rp800.000 per meter persegi atau sekedarnya infak untuk hari Jumat dan lain-lain bisa menghubungi kami di Sekretariat Masjid Darussalam, Jalan Kiai Haji Abdullah Marisi, Samarinda. Bapak dan Ibu jamaah sekalian beserta pendengar Radio Dakwah Darussalam dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya kita akan mengikuti ceramah-ceramah pada zuhur yang insyaallah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Ahmad Harith MSI dengan kajian fikih. Untuk itu kepada Bapak Dr. silakan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka laksanakan sholat zuhur secara berjamaah, melanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه الكرام إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita adab ketika berbicara. Di antara adab-adab ketika berbicara itu adalah tidak terlalu banyak menanyakan urusan orang lain tanpa terdapat sebab yang dibenarkan oleh agama. Jadi urusan orang jangan banyak tanya, karena bukan urusan kita. Jangan kepo dengan keadaan orang. Jangan pengen tahu tentang urusan orang kecuali yang dibenarkan oleh agama. Dibenarkan oleh agama itu misalnya kayak hakim. Nah, itu boleh nanya nama bapak betulkah ini, alamat di sini. Nah, itu boleh nanyakan. Tidak jadi kita hakim lain, jaksa lain, polisi lain. Kenapa kita kepo ngurusi urusan orang lain? Artinya kawan mau beli motor kah, mobil kah, ingin beracara pengantinan di hotel kah, di gedung kah, di rumah kah, di jalan kah. Nah, urusan ini lain urusan kita. Kemudian lagi menjauhi kata-kata yang kurang sopan dan jangan sampai mencaci maki.
Jadi bepandir itu lembut-lembut. Sebab Quran sendiri mengatakan kita tidak tahu, boleh jadi yang kita caci itu lebih baik daripada kita. Boleh jadi yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Coba lihat, Fir'aun itu raja, punya mahkota, punya kekuasaan, tapi mahkotanya berada di dalam api neraka. Bilal itu hamba sahaya, hitam, legam, yang putih itu giginya aja. Tapi Bilal walaupun hitam, legam, hamba, orang kada berduit, tapi sandalnya berada di dalam surga. Kenapa? Karena dulu pernah Nabi bertanya kepada Bilal, ya kan, wahai Bilal, apa amalanmu? Kata Bilal, imamnya ada apa ya Rasul? Rasul mengatakan, aku mendengar bunyi sandalmu ada di dalam surga. Nah, ya kan? Jadi tipak itu sandal Bilal tuh, Bilalnya masih di dunia, belum meninggal dunia. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, aku mendengar langkahmu, bunyi sandalmu itu ada di dalam surga. Apa amalanmu? Nah, amalan Bilal itu adalah biasa sholat sunat wudu. Habis wudu, sholat sunat wudu beliau. Nah, jadi kita cuma lihat orang tuh jangan lihat penampilannya. Banyaknya orang penampilan biasa, sugih orang, alim. Ulun dulu pernah di Jogja, ada orang meninggal, lalu diminta muqaddam. Muqaddam itu kan baca Quran. Ada ulun lihat orang itu rambutnya panjang rambutnya, bajunya baju kaos saja, karena biasa ternyata taulah biar waktu baca Quran, ya Allah, yang baca tuh kayak baca anu aja. Ulun 3 juz 1 jam dapat, ini 4 juz jam. Ternyata hafal Quran. Kan? Kenapa kita jangan menghina orang? Karena kalau rambut panjang, cepat aja motong, selesai. Mau motong rambut itu ada sampai 10 menit. Tapi hinaan kita itu sampai dibawa ke dalam kubur. Nah, dengan orang macam-macam, jangan kayak apa, cepat saja nak berubah, ya kan? Misalnya buat wanita kada baik, cepat tinggi berubah, selesai. Wah itu nah, kelihatan berjilbab ada apa ada ini. Ayo cepat saya kalau Allah dapat hidayah berjilbab, selesai urusan. Nah, kita yang menyembelih ini tetap ada urusan dengan yang bersangkutan sampai hari kiamat, kecuali dia yang memaafkan. Jadi jangan biasa menganggap orang enteng. Selanjutnya apa lagi? Tidak menjelaskan hukum halal dan haram tanpa dasar ilmu agama yang benar. Artinya, kalau kita ini bukan ahli dalam bidang agama, berdiam aja kan? Diam aja. Karena lain bidang kita, lain keahlian kita. Contoh nanti nah, lihatlah awal Ramadan ini insya Allah berbeda, lihatlah beda. Karena Muhammadiyah insya Allah Senin, pemerintah Selasa, insya Allah. Kita bukan ahlinya, berdiam aja. Coba bayangkan bahari inilah Guru Salman Jalil itu 11 tahun mengaji di Makkah, alim, ahli dalam bidang ilmu falak, nomor 2 se-Indonesia. Saking pintarnya si alim. Waktu ditanya orang, guru bila puasa, apa jawab si Din? Tunggu pemerintah aja. Ayo. Padahal orang nomor 2 se-Indonesia keahlian dalam bidang ilmu falak. Itu ahli yang luar biasa. Dia itu mau sih, apalagi kita lain bidangnya. Cuma untung tahun ini yang berbeda awal Ramadan aja. Yang agak sulit tuh kalau berbeda Idul Fitri, nah jamuh sedikit.
Nyamuhnya apa? Nang kada tahu dihukum lalu berkisah macam-macam. Wah, orang udah berbuka kenapa puasa? Kisahnya seorang ahli kada apa kada. Pokoknya kita kalau bukan ahli dalam bidang apapun berdiam. Kita bolah rumah aja tanya tukang, karena tukang ahli dalam bidangnya. Meskipun kadang-kadang tukang itu pun pelupa. Tukang itu pelupa. Pensil kadang-kadang mandek sini nah, mana pensil kok ya? Itu tukang enggak. Kalau mau korbatanya hebat, mau kor macam-macam hebat, tapi pensil sini kan ingatnya itu tukang. Kemudian apa lagi? Nah, ada bicara apa lagi? Tidak memotong pembicaraan orang. Nah, ini penting. Jangan dibiasakan memotong. Orang ngomong, selesaikan orang ngomong dulu. Selesaikan dulu. Sudah selesai, baru. Nah, itu adabnya. Adab sopan santunnya. Kemudian lagi mengulang pembicaraan sampai yang diajak bicara itu paham. Makanya Nabi itu kadang-kadang mengulang sampai 3 kali. Nabi diulang-ulang Nabi. Nabi itu kalau bicara tidak cepat, tidak lambat, sedang. Dan 3 kali diulang-ulang oleh Nabi. Supaya apa? Yang diajak bicara itu paham. Kemudian yang diajak bicara ini kita disesuaikan. Sesuaikan dengan apa akal mereka. Ujar Sayyidina Ali, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Kita berpandir lawan anak kecil. Kita harus menyelami apa bahasa anak kecil. Jangan disuruh anak kecil memahami kita. Nah, itu namanya orang pintar cerdas tuh kayak itu. Berpandir dengan orang pedagang harus paham orang dagang ini tahunya dagangan, ya Allah, kada mungkin. Berpandir dengan orang pertanian tahunya. Berpandir orang berjual wadai tahunya kayak bapulah wadai cepatnya bakisah. Berpandir lawan orang berjual wadai tahunya hukum kada tahunya. Orang berjual wadai tahunya kayak pembaiki motor ini bingungnya karena bukan bidangnya. Nah, sesuai itu. Makanya Nabi itu 3 kali diulang-ulang oleh Nabi. Lihat Nabi memberikan amalan itu pun kepada sahabat beda-beda. Lihat Nabi ini biasa sembahyang lambat. Ujar Nabi, amal paling baik itu sholat di awal waktu. Dilihat lebih lagi, ini orang dengan orang tua, orang harmonis. Kata Nabi, yang baik itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, itu namanya cerdas menempatkan sesuatu. Misalnya ini di akhir bulan jangan berkisah duit macam-macam. Orang akhir bulan habisan duit, ya Allah. La ilaha illallah. Memang kayak itu kalau caranya gitu tuh. Nah, atau misalnya orang lagi panen gagal, jangan berkisah gagal panen tersinggung orang. Jangan berkisah kita tuh dapat nikmat macam, jangan berani kasihan orang. Nah, coba lihat. Imam Syafi'i pernah mengajar murid dulu, ngajar murid beliau. Murid Imam Syafi'i itu dalam sejarahnya kada pintar, orang pintar. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i kada paham. Dijelaskan lagi kada paham lagi. Sampai akhirnya kata Imam Syafi'i, kamu ikut privat saja. Privat tuh les saja dah. Karena kalau dijelaskan di kelas kasihan yang lain yang pintar-pintar. Akhirnya apa? Les dengan Imam Syafi'i. Diajari secara pribadi oleh Imam Syafi'i. Diajari secara pribadi. Dalam kitab itu disebutkan Imam Syafi'i itu mengulangi pelajaran. Dia mengajar, paham dah, kada paham. Diulang lagi, paham dah, kada paham. Berapa kali? 51 kali. Kada ada guru yang kayak ini. 51 kali diulangi. Akhirnya kata Imam Syafi'i, ya sudahlah, aku berusaha sudah, ikam berusaha belajar sudah, ikam banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, hebat Imam Syafi'i. Coba kalau kita hanya 3 kali, pahamlah kada bungol ikam menjar. Nah iya, ini 51 kali, bayangkan. Kata Imam Syafi'i, tugasku ngajar selesai, tugas ikam belajar selesai.
Ikam berdoa, aku berdoa, mohon lawan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian Imam Syafi'i meninggal. Murid inilah ternyata yang paling banyak bisa menjelaskan kitab-kitab Imam Syafi'i. Tahulah kita satu batnya kalau udah buka. Nah, ini. Makanya harus sabar. Kemudian lagi, jangan dibiasakan berbohong. Berbohong meskipun ingin membuat orang lain tertawaan, jangan berbohong. Kan anak maulah orang senang lalu berdusta, jangan. Nabi kada pernah berdusta, walaupun bercanda kada pernah. Kada pernah Nabi berdusta. Kan? Ada dua cerita tentang Nabi. Pertama, ada nenek-nenek datang. Oh ya nenek-nenek, ya Rasul, kira-kira ulun ini masuk surga kah kadakah? Apa jawaban Nabi? Di surga tidak ada nenek-nenek. Menangis nenek tadi. Jadi kata nenek-nenek, ya Rasul, kira-kira saya ini masuk surga kah? Jawaban Nabi, di surga tidak ada nenek-nenek. Nangis. Habis menangis lalu didekatin Nabi, nek, di surga itu kalau nenek nanti masuk surga, rupa nenek bukan seperti ini lagi, tapi rupa nenek umur sekitar 33 tahun. Berdosa lah. Kadang-kadang kan ya Rasul, saya ini masuk surga enggak? Ya Nabi, di surga tidak ada nenek-nenek. Jujur ya. Karena orang masuk surga rata-rata bermuda semua, umurnya 33 tahun. Kan walaupun berpander, walaupun melucu, ya kan, tapi kada berdosa. Ada lagi, nih Nabi makan kurma terakhir, makan kurma dengan sahabat. Nabi kan makan kurma. Sayyidina Ali itu rupanya makan kurmanya tuh gancang banyak. Cuma kepintaran Sayyidina Ali habis makan kurma sambil makan kurma, tangan Sayyidina Ali ini bijinya diletakkan di hadapan Nabi. Nabi kada melihat, tapi Nabi melihat saya. Kan banyak nih. Nabi makan, Sayyidina Ali makan, cuma tangan Sayyidina Ali ini sambil ngomong sambil makan diletakkannya ke sebelah. Dan otomatis di hadapan Nabi ini banyak biji kurma. Lalu Sayyidina Ali hendak berlucu menyentil, ya Rasul, banyaknya pian makan biji kurma, banyaknya pian makan kurma, kok bijinya banyak. Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Nabi tenang aja, ikamle lebih hebat, ya lebih hebat lagi daripada aku. Jangan-jangan ikam makan dengan biji-bijinya engkau telan ya Nabi. Kan bercandaan dah. Oh jadi Sayyidina Ali, ya Rasul banyaknya makan biji kurma. Nah, di depan ulun belum ada tuh, ada lain. Pian 10 biji lebih sudah tuh. Ujian Nabi, kayaknya engkau yang lebih banyak li. Kok bisa Sayyidina Ali? Jangan-jangan engkau makan dengan bijinya. Tahu Sayyidina Ali. Artinya Nabi melihat. Itu namanya berlucu boleh, tapi kada berdosa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir lagi ada sini. Tidak boleh menggunakan kalimat yang tidak baik. Contoh berdagang atau aku tadi berdagang untungnya sedikitannya. Itu boleh tak? Mestinya alhamdulillah. Atau misalnya beli sesuatu, aduh, kayaknya kemahalan tidak aku beli. Nggak usah kan. Alhamdulillah ya kalau ini kadang-kadang itu tadi aku itu menjamu orang kebanyakan bayar, semalam menikah kebanyakan uangnya habis, dosa itu dosa lagi. Yang penting alhamdulillah sudah bisa melaksanakan pernikahan anak, alhamdulillah tugas selesai sebagai orang tua. Cuma kebanyakan manusia ini menyesal, itu aja dah. Kemahalan ini, inilah mestinya tadi aku berdagang tadi ku angkat lagi supaya bisa untung ganal. Artinya alhamdulillah saya itu rezeki kita ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah silap mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa manfa'na bima alimna ma yanfa'una wa nas'aluna fahma. Allahumma akhnas ta'ala bil ilmi fi nashami wa rahmin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi
السلام عليك